Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut mendapatkan informasi sejumlah tempat yang diduga berpotensi menjadi tempat disembunyikannya barang bukti lainnya berupa bunker-bunker. Kasus mega korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Ardiansyah nantinya tidak hanya akan ditangani Kortas Tipikor dan juga Kejaksaan Agung, namun juga akan disupervisi oleh KPK dan diawasi Panja. Memantau mengawasi langsung pelaksanaan penanganan tipikor kasus ini, karena ini memang kasus yang dapat dikatakan sebagai salah satu mega korupsi, mengingat jumlah barang bukti yang sudah diamankan saja sudah demikian besarnya. Infonya ini ada beberapa tempat lagi yang juga akan dilakukan potensi juga bunker-bunker lainnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini sudah ada Naura Syafiqah di Polda Metro Jaya. Selamat malam, Naura, apakah ada perkembangan penanganan kasus mega korupsi ex-Jampitsus di Polda Metro Jaya saat ini? Ya, malam Kevin dan juga pemirsa, hingga di malam hari di Polda Metro Jaya masih belum terlihat adanya update terbaru terkait dengan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Dimana kalau misalnya kita memantau dari sore hingga di malam hari, khususnya di Ditkrimsus ini tidak ada kegiatan ataupun pengamanan seperti di hari kemarin. Namun yang dapat kita lihat memang di sini ada beberapa karangan bunga yang sudah terpasang dari hari kemarin yang bertuliskan di mana rakyat bersama Polri, kemudian juga dukungan untuk Polri dan lain sebagainya. Dan kalau kita melihat pun memang di preskon yang digelar di beberapa hari kemarin di Ditkrimsus Polda Metro Jaya ini, di mana di preskon ini membeberkan sejumlah barang bukti seperti dari emas batangan 74 kg, kemudian juga uang tunai yang jumlahnya sangat fantastis, dan tentu saja untuk barang bukti tersebut ini sudah diamankan. Dan kemudian di beberapa hari kemarin juga pastinya sudah ditetapkan tersangka, yaitu ada 2 tersangka, yaitu dari ex-Jampitsus yaitu Febri Ardiansyah dan juga dari pihak swasta dengan inisial DR dari kasus yang menjerat berbagai instansi plat merah yang kemudian juga pastinya ini masih terus diselidiki dari pihak Polda Metro Jaya. Dan kemarin memang sempat ada omongan terkait dengan pelimpahan kasus dari Polri kepada Kejaksaan Agung, yang dimana ini sudah ada omongan tersebut dari kedua belah pihak. Namun kalau misalnya kita melihat dari pakar hukum, ini ada yang buka suara terkait dengan hal tersebut, dan itu disebut melanggar KUHP, di mana harusnya kalau ada pelimpahan kasus dari Polri ini harus menerbitkan P21 terlebih dahulu, kemudian baru bisa dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Dan tentu saja pastinya ini masih akan terus diselidiki lebih lanjut dari kepolisian terkait dengan kasus ini, karena memang untuk tersangka tersebut masih belum ada penahanan, bahkan untuk informasi juga masih belum ada titik terang apakah nanti akan ada penambahan tersangka ataupun juga lain sebagainya. Sementara itu Kevin, kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura atas informasi Anda langsung dari Mapolda Metro Jaya. Selamat kembali bertugas, Naura. Kita informasi selanjutnya pemirsa, sebelum ditetapkan tersangka Febri Ardiansyah mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Febri Ardiansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi sejak tahun 1996 dan melenggang ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Febri Ardiansyah, pria kelahiran Jakarta berusia 58 tahun ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak Januari 2022. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan ilmu hukum di Universitas Jambi. Kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Febri Ardiansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi. Kemudian ia hijrah ke Bandung dan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung. Setelah itu, Febri menjabat Aspitsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Karir Febri kemudian kian moncer. Ia didapuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, hingga kemudian melenggang ke Gedung Bundar sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hingga akhirnya menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pada tahun 2022, Febri melaporkan harta kekayaannya ke KPK senilai total 6,36 miliar rupiah. 3 tahun kemudian, harta Febri meroket menjadi 18,26 miliar rupiah. Sepanjang karirnya di Kejaksaan Agung, Febri pernah menangani sejumlah mega korupsi yang menjadi sorotan publik. Di antaranya korupsi tata niaga timah di PT Timah, pengadaan Chromebook Nadiem Makarim, impor gula Tom Lembong, dan pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Kemudian korupsi dana investasi PT Asuransi Jiwasraya, BTS 4G Kominfo, tata kelola minyak mentah PT Pertamina, tata kelola program makan bergizi gratis, dan lain sebagainya. 11 Juli 2026, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin disebut menerima surat pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jampitsus Kejagung. Pengunduran diri dilakukan pasca penggeledahan yang dilakukan polisi di sejumlah lokasi, termasuk rumah pribadi Febri terkait dugaan kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 fraksi di Komisi 3 DPR RI mendesak ex-Jampitsus Febri Adriansyah layak dihukum mati. iNews Malam segera kembali. Ada masih di iNews Malam pemirsa, babak baru dalam kasus pencucian uang atau TPPU di Kejaksaan Agung dimulai. Polisi resmi menetapkan 2 tersangka dalam kasus pencucian uang atau TPPU yakni DR dan FA. Kakortas Tipikor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto dalam konferensi pers bersama DPR dan Jampitsus di Kejagung Sabtu siang menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Namun pada penetapan tersangka ini mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum dilakukan penahanan. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau Sakaran KUHP RA 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Polisi telah memeriksa 15 saksi, 2 ahli dan melakukan sejumlah penggeledahan. Selain FA, polisi juga menetapkan DR sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam kasus yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah, polisi menyita uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Berikut ilustrasi untuk menggambarkan besarnya nilai sitaan tersebut. Penyidik Polri dan Polda Metro Jaya memamerkan barang bukti sitaan berupa uang tunai ratusan miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Harta fantastis tersebut disita dari penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi pasokan batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dan berikut perbandingan untuk menunjukkan betapa besar aset yang berhasil diamankan penyidik. Emas yang disita mencapai 74 kg atau lebih berat 2 kg dibandingkan lapisan emas di puncak Monas yang beratnya sekitar 72 kg.
Selain emas, penyidik juga menyita uang tunai sebesar 476 miliar rupiah. Jika dikonversi dengan harga rumah subsidi dengan asumsi satu unit rumah seharga 166 juta rupiah, nilai tersebut setara dengan 2.867 unit rumah subsidi. Besarnya aset yang disita memberikan gambaran skala perkara yang sedang diusut. Penyidik juga masih terus menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Emas seberat 74 kg yang ada di rumah Jampitsus nonaktif Febri Ardiansyah mengalahkan berat emas di Puncak Tugu Monas. Total nilai emas di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Polisi menemukan emas bernilai fantastis di rumah milik Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tak main-main, beratnya mencapai 74 kg. Bahkan, jumlah emas di rumah Febri lebih berat dari emas yang ada di lidah api Tugu Puncak Monas. Monas mempunyai sekitar 72 kg emas murni, yakni terdiri dari 50 kg emas untuk melapisi lidah api di puncak monumen dan 22 kg emas untuk menghiasi ornamen di ruang kemerdekaan. Berdasarkan estimasi harga emas Rp2.650.000 per gram, maka total nilai emas yang ada di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Sementara itu, warga kelas menengah Indonesia untuk bisa mempunyai 1 gram emas saja setiap bulan rasanya sangat sulit. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD dan DPR RI mendesak agar ex-Jampitsus Febri Ardiansyah dijatuhi hukuman mati. Selain menjijikan dan memalukan, tindakan Febri dinilai sebagai kejahatan luar biasa. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus 3 mega korupsi, ex-Jampitsus Febri Ardiansyah layak dijatuhi hukuman mati. Pernyataan itu rame-rame disampaikan fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PAN di Komisi 3 DPR RI. Falah Amru dari fraksi PDI Perjuangan menilai kasus Febri adalah skandal yang sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Stali Tiga Uang Endang Agustina dari fraksi PAN juga sampaikan tindakan Febri sangat memalukan yang dilakukan oleh orang yang seharusnya justru memberantas korupsi. Itu sangat mencederai perasaan masyarakat. Masyarakat sedang susah hidupnya, dia yang seharusnya memberantas korupsi, tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati, apa yang seperti disampaikan Kusmal tadi. Senada pakar hukum tata negara Mahfud MD juga menilai jika ex-Jampitsus itu terbukti bersalah, maka hukuman yang layak diterimanya adalah hukuman mati.
gitu kan. Nah, tapi sekarang serius nih, hukumannya apa? Menurut saya hukumannya maksimal. Maksimal itu dengan hukuman pidana khusus, bukan pidana biasa. Apa itu? Pidana khusus itu pidana mati. Korupsi itu bukan tindak pidana biasa. Tapi ini adalah tindak pidana luar biasa. Di hukum kita disebut dengan eksplisitnya, ini memang kejahatan luar biasa. Nanti dilihat aja penjelasan Undang-Undang 19 tahun 2019 alinea kedua, jelas di situ. Nah, kalau begitu kan hukumannya mati. Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi sekaligus. Kasus batubara di PT PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Kasus yang telah diselidiki sejak tahun 2018 itu berujung pada penetapan sang Jampitsus sebagai tersangka. Kita lihat saja seperti apa nasib Febri Adriansyah selanjutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Komisi 3 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk mengawal kasus mega korupsi dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kedepannya Panja tersebut akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pembentukan Panitia Kerja atau Panja disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, dan dihadiri oleh PLT Jampitsus Kejagung, Rudi Margono. Komisi 3 secara tersendiri melaksanakan tugas konstitusionalnya, akan melakukan pengawasan secara khusus. Habibur Rahman menegaskan, pengawasan akan dilakukan secara detail. Selain itu, ia menyampaikan penegakan hukum akan dijalankan juga dengan memastikan hak para tersangka. 3. Komisi 3 DPR RI terus berkomitmen memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerjasama antar lembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar. Dengan ini membentuk Panitia Kerja Pengawasan Penegakan Hukum terhadap penanganan perkara oleh Kortas Tipikor, Polri, dan Kejaksaan Agung. 3 kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah, yakni dugaan mega korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain itu, polisi menyita sejumlah barang bukti dalam proses penggeledahan, terdiri dari emas batangan hingga valuta asing senilai miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Setelah ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Adriansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025 terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas serta harta lainnya. Namun tercantum Febri tidak punya utang sehingga total harta yang dilaporkannya hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya.
Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD apresiasi langkah Polri dan Kejagung dalam mengusut perkara dugaan korupsi. Ia pun mendukung kedua lembaga tersebut saling berlomba untuk membongkar kasus korupsi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 mengapresiasi langkah Polri dan Kejaksaan Agung dalam mengurus berbagai kasus dugaan korupsi. Melalui media sosialnya, Mahfud MD ucapkan selamat kepada Polri yang telah menjebol tembok penyembunyian harta-harta yang diduga hasil korupsi di sebuah kafe dan beberapa titik lainnya. Mahfud juga ucapkan selamat kepada Kejagung yang terus memburu koruptor di BGN dan MBG. Mahfud pun mempersilahkan dua lembaga tersebut untuk saling bongkar korupsi, karena hal itu bagus untuk pemberantasan korupsi. Pelimpahan kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Ardiansyah dari polisi ke Kejagung dinilai melanggar aturan. Selain penyidikan belum selesai, kasus Febri juga masih jauh dari status selesainya berkas perkara atau P21. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampitsus, polisi langsung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Polisi pun segera melimpahkan penanganan perkara ke Kejaksaan Agung. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman menilai pelimpahan perkara Febri ke Kejaksaan Agung melanggar banyak aturan. Pasalnya, pelimpahan perkara kepada Kejaksaan hanya bisa dilakukan saat penyidikan telah selesai dan berkas perkara telah lengkap atau P21. Berdasarkan Undang-Undang KPK, yang berhak melimpahkan dan mengambil alih itu hanya KPK. Kalau dari penyidik kepada kejaksaan itu hanya pelimpahan berkas perkara atau penyerahan berkas perkara untuk dinilai lengkap atau masih kurang sehingga diberi petunjuk gitu. Nah, kalau lengkap dinyatakan lengkap maka diserahkan tersangka dan barang buktinya. Dan kalau tidak lengkap dilengkapi lagi gitu di petunjuknya gitu. Nah, ini polisi belum melakukan apa-apa, baru menggeledah, belum melakukan pemeriksaan saksi, belum menggeledah yang lebih jauh lagi kalau memang ada, dan kemudian belum menghitung kerugian negara. Tiba-tiba disuruh atau dilakukan pelimpahan kepada kejaksaan. Ini betul-betul prematur, ini betul-betul dibunuh sebelum lahir bahkan gitu. Jadi ini yang menurut saya salah kaprah, melanggar KUHAP. Sementara itu, menurut Kortas Tipikor Polri, pelimpahan kasus Febri ke Kejagung dilakukan demi membangun sinergi kelembagaan antar penegak hukum. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Febri Ardiansyah ditetapkan polisi sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus sekaligus, yakni korupsi pasokan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Sebelumnya, polisi telah menggeledah 13 lokasi, salah satunya rumah Febri di Sentul, Jawa Barat. Polisi mengamankan 476 miliar rupiah dan 74 kg batang emas. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini ex-Jampitsus itu belum ditahan, bahkan belum diketahui di mana rimbanya.
Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menyebut penetapan ex-Jampitsus Febri Adiansyah bisa menjadi tidak sah karena tidak adanya berkas berita acara pemeriksaan. Akibatnya Febri bisa menjadikannya sebagai senjata untuk ajukan sidang pra-peradilan menggugat penetapannya sebagai tersangka. Pelimpahan perkara dari penyidik itu harus disertai berkas. Berkasnya itu berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik, ditandatangani oleh polisi dan seharusnya Febri Adiansyah disertai 2 alat bukti lain. Baru itu penyerahan. Kalau tidak ada itu, penetapan tersangka tidak sah. Dan penetapan tersangka tidak sah bisa dibawa ke pra-peradilan dan bisa saja dimenangkan oleh pra-peradilan karena itu sudah punya banyak contoh. Ya, karena penetapan tersangkanya misalnya alat buktinya tidak sah yang diambil batal. Karena tersangkanya belum diperiksa batal gitu. Sesudah itu perkaranya hilang pelan-pelan meskipun kasusnya sebenarnya menarik perhatian publik. Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Istana Negara Jakarta pada Sabtu malam. Selain Kapolri dan Jaksa Agung, Presiden Prabowo Subianto juga disebut memanggil Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hingga Kepala Baptisus Aris Marsudianto pada Sabtu malam. Namun belum ada keterangan resmi dari pertemuan yang berlangsung tertutup ini. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan istana menghormati proses hukum yang berjalan terkait penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Kortas Tipikor Polri. Namun ia juga menekankan bahwa pemerintah menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri terkait kasus korupsi besar. Dalam keterangan pers hari Jumat, Mensesnek tegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi. Prasetyo Hadi juga katakan bahwa pemerintah menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Pemerintah juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif. Sementara itu, menurut Prasetyo, yang tidak kalah penting saat ini adalah menjaga konduktivitas, stabilitas, dan persatuan sebagai sesama anak bangsa. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menertibkan badan usaha milik negara di Indonesia. Kepala negara juga menyebut selama ini perusahaan plat merah merupakan sumber korupsi. BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN itu sumber korupsi. Saudara ingin presidenmu bicara apa adanya kan? Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hai para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat.
kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf, tapi rakyat butuh keadilan, rakyat butuh kesejahteraan. Rakyat butuh sekolah yang baik. Guru-guru butuh gaji yang baik. Dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik. Tentara dan polisi butuh gaji yang baik supaya mereka tidak meres dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik supaya mereka nggak korupsi. Mobil pickup bawa rombongan pengantin alami kecelakaan. 11 orang dilaporkan meninggal dunia. Selengkapnya usai jeda hanya di iNews Malam. Kita beralih ke informasi internasional pemirsa. Pertahanan udara Qatar mencegat rudal balistik yang diluncurkan Iran di langit Doha. Pencegatan mengakibatkan sedikitnya 3 orang terluka akibat pecahan peluru. Pertahanan udara Qatar mencegat sejumlah serangan rudal balistik yang diluncurkan Iran di langit Doha pada hari Minggu pagi. Kementerian Dalam Negeri negara Qatar mengkonfirmasi bahwa 3 orang terluka termasuk seorang anak akibat pecahan peluru yang jatuh dalam operasi pencegatan. Ketiga korban luka kini tengah menerima perawatan medis. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC merilis rekaman peluncuran rudal balistik dengan target Pangkalan Udara Pangeran Hassan di Yordania dan Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar dalam 2 operasi beruntun. Dalam sebuah pernyataan, tentara Iran juga menyebut telah menyerang pertahanan udara dan situs radar militer AS di Kuwait dan Bahrain. Serangan dilancarkan sebagai balasan atas agresi Amerika yang berkelanjutan terhadap pangkalan-pangkalan pesisir Angkatan Bersenjata Iran. Tidak hanya serangan rudal merespons serangan AS ke Iran Selatan, Angkatan Darat Iran juga melancarkan serangan drone menargetkan sejumlah titik di Kuwait. Pada Sabtu malam, drone-drone milik Angkatan Darat Iran menyasar sistem pertahanan udara Patriot, depot amunisi, dan situs radar militer Amerika di Kuwait. Gelombang serangan drone terpisah juga menargetkan fasilitas komunikasi Amerika di Bahrain. Angkatan Darat Iran memperingatkan Amerika atas tanggung jawab ketidakstabilan geopolitik di kawasan Teluk. Iran juga memperingatkan akan melakukan serangan lebih keras jika Amerika tetap menyerang Iran. Di tengah upaya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat, serangan udara militer Israel kembali mengguncang wilayah selatan Lebanon. Asap tebal membumbung tinggi pasca serangan militer Israel menghantam kota Kfar Tepnit Minggu pagi. Serangan memicu kebakaran, sementara belum ada informasi terkait korban luka maupun jiwa. Beberapa jam sebelumnya, serangan udara Israel juga menghantam kota Al-Mansouri, distrik Tire, Lebanon Selatan. Berdasarkan laporan media pemerintah Lebanon, 3 serangan udara menghantam kawasan Al-Mashhad di kota Al-Mansouri, menyebabkan sedikitnya 7 orang terluka. Serangan ini menjadi gelombang serangan terbaru Israel di sejumlah wilayah Lebanon Selatan.